Kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Nusantara. Senang sekali pada malam hari ini saya bertemu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara, yang lama nggak ketemu, yang baru saja ketemu. Terima kasih Coach Ima, waduh ada Coach Abdan juga, ada Suster Susana yang tidak pernah absen ya di kegiatan-kegiatan Smart NLP Forum, dan juga teman-teman lain yang videonya tertutup, saya tidak bisa sapa satu persatu, takut lagi ngapain nanti, kaget ya pas disapa. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang barangkali nanti akan bermanfaat, dan semoga aja bermanfaat. Itu adalah harapan dari kita semua. Malam hari ini kita akan membahas tentang self resilience via self coaching. Dan self resilience ini memenuhi request dari banyak teman-teman, banyak kalangan yang mengatakan bahwa coach tahun 2023 ini bukan tahun yang sederhana, bukan tahun yang sulit. Kita perlu bekal nih. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan bekal tentang bagaimana kita menatap tahun 2023, bagaimana kita membuat resolusi tahun 2023 dengan penuh kekuatan, dan sekarang kita perlu memiliki resilience, memiliki ketangguhan. Dan kita nanti akan melihat anatomi ketangguhan itu seperti apa, psikologi dari ketangguhan seperti apa, dan bagaimana kita bisa menjadikan diri kita pribadi yang tangguh, kemudian bagaimana self coaching berperan terhadap ketangguhan, bagaimana kita membangun ketangguhan. Dan tentu saja pada malam hari ini kita nanti akan sangat interaktif bersama-sama. Semoga nanti dua arah, banyak pertanyaan, banyak sharing, banyak komentar, sehingga apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini, apa yang akan kita lalui pada malam hari ini benar-benar bisa optimal. Semoga nanti teman-teman tidak hanya menonton, tidak hanya menonton acara ini, tetapi juga terlibat sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Baik, langsung saja saya akan memulai tentang resilience, self resilient via self coaching, dan ada dua bagian besar di sana. Yang pertama adalah self resilient. Nanti kita akan membahas tentang self resilience, kemudian kita akan membahas tentang self coaching, bagaimana hubungannya dengan self resilient, dan judulnya kan self coaching via self resilient, tapi via-nya tidak kita bahas. Jadi self resilient dan self coaching. Oke, saya akan membahas tentang self resilience terlebih dahulu. Membahas tentang self resilient selalu saja menarik ya, karena banyak organisasi, banyak korporasi yang pada saat sekarang ini mereka sangat mempercayai bahwa sumber daya yang mereka miliki akan sangat penting, akan sangat powerful kalau mereka resilient atau tangguh. Tangguh ini dipercaya juga menjadi salah satu ingredient yang penting untuk menghadapi era VUCA ya, era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, era yang tidak jelas, era yang pola-polanya tidak seperti pola-pola sebelumnya, era yang tidak banyak hal-hal ekstrim yang terjadi, banyak hal yang tak terduga yang terjadi. Teori-teori lama sudah mungkin tidak berlaku, dan sehingga kita benar-benar seolah-olah memasuki dunia baru, memasuki era baru, memasuki situasi baru yang kita benar-benar virgin di sana. Kita benar-benar tidak punya bekal apapun gitu ya. Sehingga resilient ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau mengingat tentang resilience ini, saya pribadi langsung teringat pada cerita orang pertama di dunia, yaitu Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam ada di dunia ini sendirian gitu, dan menghadapi sesuatu yang baru, harus bertahan hidup sendirian gitu dengan segala daya upaya yang dia miliki. Dan tentu kita mewarisi orang yang paling resilient. Kita semua yang ada di ruangan ini tentu pewaris dari orang-orang yang resilient pada masanya dahulu. Dan kalau kita bayangkan juga tidak usah jauh-jauh, mungkin
beberapa ratus tahun yang lalu di masa nenek moyang kita gitu ya, belum ada laptop, belum ada HP, belum ada alat-alat yang memudahkan kehidupan kita, resilient. Atau tidak usah jauh-jauh pada saat kita masih kecil, mungkin ketika Coach Andi masih SD gitu ya, kita bisa mengingat betapa resilience-nya. Mungkin Suster Susana waktu masih TK gitu ya, Suster menyaksikan ya betapa kalau kita lihat dari sudut pandang sekarang, kita ini adalah pribadi-pribadi yang sangat resilient, atau kita dulu pernah resilient dan tentunya sekarang kita bisa resilient. Saya dulu waktu SD, SMP berangkat dari rumah ke sekolah jalan kaki gitu, dan tidak ada masalah. Tetapi sekarang ketika katakanlah misalnya transportasi bermasalah sehingga kita tidak bisa kemana-mana, kemudian kita harus jalan kaki. Atau mungkin pertanyaannya, ketika ada masalah dengan transportasi, pertanyaannya apakah saya akan menunggu sampai transportasi lancar atau saya akan jalan kaki? Padahal dulu waktu saya SMP, SD, ya jalan kaki aja gitu ya, tanpa ada masalah. Wah, ini ada Pak Rafael juga ini ya, apa namanya, aktivis resilient. Ada Coach Tri Wahyudi Paulus, terima kasih sudah hadir kembali. Dan resilient ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan menurut keterangan orang, tetapi sebenarnya kita sendiri juga tidak jauh-jauh amat dengan resilient sebenarnya. Kita lahir, yes. Coach Sutoro menampilkan PowerPoint kah? Belum. Oh, oke, silakan. Ya, baik, Coach. Ya. Ya, masih pengantar dulu, Coach Andi. Siap. Saya pikir menampilkan PowerPoint terus belum terpaparkan. Ya, silakan, Coach. Maaf. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Andi sudah mengingatkan. Sepertinya saya sudah ditunggu-tunggu PowerPoint-nya ya. Oke, baik, dan segera saya akan tampilkan beberapa PowerPoint yang untuk memicu atau men-trigger pemikiran kita atau imajinasi kita tentang resilient. Tadi saya menyampaikan bahwa resilient ini sebenarnya sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu atau diharapkan, tetapi sebenarnya kita sendiri juga tidak terlalu asing-asing amat. Jadi poinnya itu, resilient ini bukan sesuatu yang asing-asing amat bagi kita. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang resilient, entah diungkapkan atau tidak gitu ya, entah terbuka atau tidak, entah disampaikan pada orang-orang, di-share atau tidak. Kita ini adalah orang-orang yang resilient. Cuman mungkin kadarnya yang perlu disesuaikan, atau di mana kita perlu resilient dan di mana kita tidak resilient. Ada beberapa orang yang sangat resilient dengan kebenaran pendapatnya. Resilient itu. Tetapi dia mungkin kurang resilient dalam menghormati pendapat orang lain gitu ya. Ini hanya masalah takaran resiliennya ditempatkan di mana gitu ya. Ada orang yang resilient mementingkan kepentingan pribadinya gitu, tapi dia mungkin kurang resilient dalam mementingkan kepentingan orang lain misalnya. Ini hanya masalah bagaimana kita menempatkan resilient ini pada tempat yang tepat gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya sudah punya bibit atau kemampuan resilient itu sendiri. Oke, baik. Dan pada malam hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah judul self-resilient via self-coaching, karena kita ini adalah para pemerhati, para peminat NLP, mungkin juga ada yang masih baru di bidang NLP, bidang coaching. Kita sangat senang, sangat menggeluti bagaimana self-resilient ini kita dapatkan untuk diri kita melalui self-coaching. Baik, kita akan mulai dulu, apakah self-resilience? Iya, apakah self-resilience? Mungkin sebelum saya share, saya ingin menanyakan nih kepada beberapa yang hadir sambil menyapa ya, siapa aja yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ingin berbagi apa self-resilience menurut Suster, Bapak-Ibu sekalian, para sahabat sekalian. Ada yang ingin berbagi? Apakah self-resilience? Kalau tidak ada, saya ingin minta deh. Lama saya nggak bertemu Coach Saiful Bahri ya. Coach Saiful Bahri. Coach Saiful Bahri dari Padang. Apa self resilience menurut Coach Saiful Bahri? Supaya kita bisa dengar suaranya
tentang self resilient dari Coach Saiful Bahri. Silakan Coach. Oke. Apa kabar Coach? Oke, selamat malam Coach Lutoro. Memang sudah lama kita tidak jumpa. Berdasarkan pengertian kata, memang saya terus terang aja mendengar istilah ini baru Coach Lutoro. Jadi tadi saya coba melihatnya, itu mandiri saya lihat. Berarti kemandirian atau otodidak. Seperti itu Coach, kalau saya tidak salah. Oke, Coach, terima kasih Coach. Wow, luar biasa. Mandiri, otodidak ya. Sesuatu yang diperoleh secara mandiri dan atau otodidak gitu ya, Coach Saiful Bahri ya. Terima kasih Coach Saiful atas sharingnya. Dan kalau resilient sendiri, Coach Saiful? Coach Saiful apakah terpental? Masih Oke, ada. Coach. Ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut dengan resilience-nya, Coach. Kalau tadi mandiri ya, mandiri tadi self ya, otodidak, self-nya. Kalau resilience-nya? Sementara agak terbentur, Coach. Mungkin meninggal lah dulu. Oke, baik. Oke. Ada Belum yang lain? terkoneksi. Oke, belum terkoneksi ya. Tadi ada yang sharing. Hanif Bisma ya, Pak Hanif Bisma, ketangguhan dalam menghadapi zaman sering berubah. Wah, gimana nih jelasnya? Lebih agak panjang dikit, Pak Hanif. Bisa di-share? Bisa share secara langsung, Pak Hanif? Memungkinkan? Pak Hanif Bisma, apakah memungkinkan? Pak Hanif, jika memungkinkan untuk langsung on. Oke, sepertinya belum memungkinkan ya. Mungkin masih di perjalanan. Baik, mungkin berikutnya siapa ya? Oh ya, Coach Abdan. Coach Abdan sambil pengen dengar suaranya nih. Oke, terima kasih Coach Toro. Kalau resiliency itu sih sebenarnya kalau dalam benak saya kan, kalau metafora itu seperti bola ya, bola yang dijatuhkan kemudian dia mantul gitu kan. Itu yang pemahaman saya. Jadi kalau dalam pemahaman saya self resiliency gimana seorang yang bisa bangkit ya dalam kondisi yang mungkin kondisi yang terpuruk gitu, dia bisa bangkit naik ke malah top performance gitu kan. Jadi ada ada turning poinnya lah, turning poinnya. Jadi masalah atau keterpurukan itu dijadikan sama dia tuh sebagai titik awal untuk bangkit, dan itu dengan dilakukan dengan dirinya sendiri, dari sendiri gitu, dalam diri. Mungkin itu pengalaman saya. Wow, oke, terima kasih Coach Abdan. Seperti bola ya, yang fleksibel, yang resilient gitu ya. Kemudian menghadapi keterpurukan dan bahkan mengantarkannya ke top performance. Dan itu berlangsung atau tertrigger oleh dirinya sendiri. Terima kasih Coach Abdan. Dan satu lagi sharing. Saya ingin dengar dari Bu Renata Ana. Salam kenal Bu Renata. Mungkin bisa berbagi Bu Renata tentang self resilient menurut Ibu. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Muhammad. Yang ini sebenarnya kan semacam ilmu psikologi juga ya. Jadi itu semacam kemampuan untuk bertahan di dalam kesulitan. Kemudian tidak hanya bertahan, tapi beliau ini juga mampu untuk beradaptasi dalam kesulitan tersebut gitu. Syukur-syukur saya cari jalan keluar. Oke. Terima kasih. Wow, oke. Iya, kemampuan untuk bertahan ya, kemampuan untuk survive, kemampuan untuk menghadapi kenyataan ini dengan dengan kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih Bu Renata. Wah, senang sekali bisa berkenalan dan bisa mendengar pendapatnya Bu Renata. Oke, baik. Dan ada lagi kah yang ingin berbagi tentang apakah self resilience menurut sahabat-sahabat semua? Adakah? Satu lagi kali ya dari Suster Susana ya. Pengen dengar suaranya Suster Susana. Silakan Suster. Oh, iya, ya baik Coach, terima kasih. Kalau menurut saya sih self resilient itu kemampuan dari dalam diri ya, daya yang ada dari dalam diri itu untuk bertahan. Tapi tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk melenting keluar gitu. Kalau saya membayangkan resilient itu tuh seperti pegas itu ya, yang punya daya lentur gitu.
daya lentur, fleksibel gitu, daya lentur. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, tekanan atau apapun itu tetap bisa bisa bertahan gitu. Dan daya itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Oke. Dari Wow. dalam. Itu yang saya pikirkan itu seperti itu. Jadi Wow. tidak kaku gitu, tapi lentur. Ya. Itu, Coach. Oke. Wow, tidak kaku tetapi lentur ketika menghadapi tekanan dari luar ya. Kekuatan itu muncul dari dalam untuk menghadapi tekanan, tantangan itu tidak kaku tetapi lentur. Wah, makin lengkap ya definisi kita tentang self resilient, dan semoga teman-teman yang lain yang mendengarkan juga memiliki persepsi yang sama atau imajinasi yang sama, pemikiran yang sama tentang self resilience. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang self resilient. Semoga sudah mulai terjawab tentang apakah self resilient, dan saya akan meneruskan lagi tentang beberapa definisi. Banyak definisi tentang self resilient karena saking terkenalnya istilah ini, dan saya ingin mencuplik beberapa definisi yang sering kita pakai terutama di dalam training NLP Professional Coach training yang diselenggarakan oleh Smart NLP Forum. Baik, self resilient ini seperti yang tadi saya sampaikan memiliki banyak definisi, dan beberapa definisi yang sering kita pakai adalah kemampuan secara konsisten dan penuh komitmen. Jadi ada dua ingredient yang penting di sini adalah secara konsisten dan penuh komitmen menghadapi kenyataan. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya, bagaimana kita menghadapi kenyataan dengan secara konsisten. Jadi caranya adalah konsisten dan penuh komitmen. Kemudian mindsetnya adalah dengan positif, progresif, dan produktif. Jadi 3P. Jadi yang pertama adalah secara konsisten dan penuh komitmen menghadapi kenyataan. Jadi saya kadang-kadang menghadapi, kadang-kadang lari dari kenyataan. Itu berarti tidak konsisten. Kemudian saya serius, kadang-kadang serius, kadang-kadang tidak ini. Jadi saya tidak penuh komitmen. Menghadapi kenyataan dengan positif. Positif artinya saya meyakini bahwa apa yang terjadi di kenyataan ini semuanya positif. Kalaupun toh terlihat tidak positif, ini hanya masalah cara pandang saya yang keliru atau kacamata yang sedang saya pakai keliru. Kemudian yang kedua adalah progresif. Progresif adalah kemajuan. Jadi setiap kenyataan adalah jembatan menuju ke masa depan. Jadi mau tidak mau kita perlu melihatnya dalam sebuah kerangka waktu yang progresif atau maju gitu ya. Jadi setiap kenyataan adalah jembatan bagi kita untuk menuju ke masa depan. Sehingga kita perlu melihatnya secara saksama, secara teliti, secara serius, secara khusyuk, secara fokus mengambil pelajaran-pelajarannya. Kemudian secara produktif, karena ini adalah jembatan ke masa depan, maka kita perlu produktif. Kita perlu melakukan banyak hal, kita perlu menghasilkan banyak hal, kita perlu memberi banyak hal. Jadi self resilient adalah kemampuan secara konsisten dan penuh komitmen menghadapi kenyataan dengan positif, progresif, dan produktif. Kemudian yang kedua adalah ini yang mungkin paling sering dipakai di training NLP Professional Coach adalah kemampuan kerangka kesadaran kita atau mindset. Jadi kerangka kesadaran ini nama lainnya adalah mindset, menanggapi kenyataan atau stimulus, karena setiap kenyataan, setiap detik pergerakan di luar diri kita ini adalah stimulus dengan kecerdasan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi kita untuk menggapai peak experience. Jadi peak experience ini kita meminjam istilahnya Abraham Maslow tentang keinginan dari hampir semua manusia. Ya. Jadi semua manusia ingin mengalami peak experience atau pengalaman puncak, atau bahasa sederhananya adalah kebahagiaan atau keterpenuhan diri atau keterpenuhan hati. Setiap orang pengen bahagia, pengen penuh dirinya, pengen penuh hatinya, dan self resilient ini adalah merupakan kemampuan kerangka kesadaran yang dimiliki oleh setiap manusia menanggapi kenyataan atau stimulus dengan kecerdasan persepsinya, emosinya, komunikasinya, dan aksinya. Jadi banyak orang yang bahagia bukan hanya karena dia memiliki jabatan, kekayaan, atau hal-hal yang lain
di permukaan, tapi banyak orang yang merasakan kebahagiaan yang dalam ketika mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah selesai dengan kebutuhan-kebutuhan primernya, mereka mencari tantangan-tantangan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi tantangan yang bagi beberapa orang yang lain mungkin dianggap sebagai sesuatu yang aneh, ngapain gitu ya, kurang kerjaan gitu ya. Karena memang dia ingin menghadapi tantangan, ingin menghadapi kenyataan, tapi tidak hanya menghadapi kenyataan, dia ingin merasakan bagaimana kecerdasan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksinya menggapai peak experience. Oke, dan di NLP ya kita mengenal yang disebut dengan model komunikasi NLP. Bagi Bapak dan Ibu sahabat, Suster, Romo yang masih awam dengan ini, mungkin dilewati saja. Jadi model komunikasi NLP ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita dan yang di luar diri kita. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan stimulus yang ada di dalam diri kita maupun stimulus yang ada di luar diri kita. Nah, komponen-komponen lain selain stimulus dan persepsi komunikasi, emosi, dan aksi adalah disebut dengan kerangka kesadaran atau mindset. Di sana ada penginderaan, ada sistem penginderaan dan pengindriaan. Jadi penginderaan ini adalah sistem yang mengindera stimulus eksternal. Kemudian ada pengindriaan. Pengindriaan itu adalah sistem yang merespon stimulus internal. Jadi eksternal adalah indera, kemudian internal adalah indria. Kemudian ada filter, ada internal representation, di mana di sana terkumpul berbagai macam pemahaman. Kemudian ada states, ada reflexivity, ada physiology, yang di sana terkumpul nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Kemudian respon. Bagaimana kita merespon stimulus yang kita lihat dari luar dalam bentuk persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Itulah yang disebut dengan bagaimana kerangka pikir kita atau kerangka kesadaran kita atau mindset kita merespon stimulus, merespon kenyataan. Atau resilient ini sebenarnya adalah dalam bahasa yang lebih sederhananya adalah bagaimana kita merespon kenyataan. Atau kalau lebih teknis lagi, apa bagian dari diri kita yang merespon kenyataan adalah kerangka kecerdasan atau kerangka kesadaran atau yang disebut dengan mindset. Jadi mindset ini sama dengan kerangka pikir, kerangka kesadaran, kerangka kecerdasan. Karena orang yang sadar pasti cerdas. Orang yang cerdas pasti sedang sadar. Oke, ini adalah bahasa lebih teknis, bahasa ala NLP yang mendefinisikan tentang self-resilience. Self-resilience adalah kemampuan kerangka kesadaran dalam menanggapi stimulus dengan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Dan di dalamnya ada beberapa komponen. Dan di dalam menanggapi kenyataan tersebut, maka pilihannya selalu ada dua, seiring dengan waktu. Karena waktu terus berjalan, hasil atau regret ya, result atau regret, double R. Kita mau milih R atau milih R, milih result atau milih regret gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Memang ada pilihan or gitu ya, regret or result or gitu. Tapi di dalamnya juga ada R juga ya, result or regret. Jadi result atau regret. Jadi orang yang resilience yang dia pikir hanya ada dua itu, result atau regret. Tidak ada pilihan yang lain. Pilihannya hanya A dan B. Ini contohnya ketika kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah tekanan, sebuah masalah, sebuah kebingungan, sebuah ketidakpastian, sebuah sebuah kerapuhan misalnya, ketidakjelasan, dalam bahaya, maka pemikirannya ada dua, result or regret. Jadi result or regret. Kemudian bahasa operasionalnya adalah I did it atau I should have done it. Jadi saya melakukannya atau saya semestinya melakukannya, tapi artinya tidak melakukan. Oke, kemudian kerangka kesadaran dan resilient. Tadi kita jelaskan dalam bentuk skema, maka kerangka kesadaran atau mindset atau mind frame atau frame of mind tadi, atau kerangka kecerdasan itu sebenarnya apa saja. Kalau kita lihat secara lebih jelas anatominya,
adalah yang pertama adalah pemahaman atau understanding. Pemahaman ini terdiri dari 3 elemen, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan. Jadi kemampuan kita dalam bertahan, kemampuan kita dalam tangguh menghadapi kenyataan, kemampuan kita dalam cerdas menanggapi kenyataan sangat ditentukan oleh pemahaman kita, understanding kita, pengetahuan, pengalaman, pemaknaan. Kemudian setelah itu akan ditentukan juga oleh keyakinan kita. Keyakinan yang elemennya adalah identity. Siapa saya sesuai dengan yang saya sadari. Kemudian power, kekuatan saya apa? Power di sini di dalamnya termasuk otoritas, karena ada orang yang memiliki potensial power tapi tidak dia authorize, tidak dia manfaatkan. Ada orang yang punya kekuatan tetapi dia tidak manfaatkan. Ada orang yang punya kekuatan tapi dia tidak authorize. Ada orang yang memiliki power tapi dia tidak mengizinkan dirinya untuk menggunakan power itu. Kemudian yang keenam adalah intention. Apa sih arah besar dari kehidupannya? Intention. Kemudian setelah itu 5P, yaitu values. Sesuatu yang penting bagi orang itu, sesuatu yang perlu bagi orang itu, sesuatu yang menjadi pilihan bagi orang itu, sesuatu yang prioritas bagi orang itu, sesuatu yang ingin dipartisipasikan, sesuatu yang ingin dipersembahkan oleh orang itu. Dan inilah jadi yang disebut dengan kerangka kecerdasan. Jadi kerangka kecerdasan inilah yang berperan dalam rangka menghadapi kenyataan. Bagaimana seseorang menghadapi kenyataan akan sangat ditentukan oleh 11 faktor ini. Pengetahuannya, pengalaman, sampai ke partisipasinya. Oke, dan resilience ini sebenarnya adalah responsibility. Jadi kalau kita lihat secara lebih sederhana lagi, maka apakah resilience, apakah ketangguhan, apakah keuletan, apakah resilient? Resilient ini adalah tentang kemampuan kita merespon atau responsibility, ability to respond. Jadi ada stimulus-stimulus yang datang setiap detik, setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari per bulan, dan seterusnya. Stimulus datang terus. Dan bagaimana kita meresponnya dengan menggunakan persepsi kita, dengan menggunakan emosi, komunikasi, dan aksi kita. Kadang-kadang kita punya persepsi tapi tidak dipakai untuk merespon stimulus. Kadang-kadang kita punya emosi tapi tidak dipakai. Kadang-kadang kita menggunakan komunikasi dan aksi, kita memiliki komunikasi dan aksi tapi tidak dipakai. Kita tahu misalnya saya perlu mengingatkan seseorang dan saya bisa mengingatkan tapi saya tidak mengingatkan. Atau saya bisa bertindak, saya bisa melakukannya lebih awal, tidak perlu menunda misalnya. Saya memiliki kekuatan aksi, tetapi atas stimulus yang terjadi, alarm sudah bunyi misalnya, atau reminder sudah bunyi, tapi saya tidak melakukannya. Padahal saya punya power untuk melakukannya. I have the power to do that, menghadapi stimulus, tapi saya tidak memanfaatkannya. Nah, kemampuan kita dalam menggunakan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi itu akan menghasilkan kualitas diri yang jauh lebih baik dan legacy atau sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, atau 3B dan 3M yang disampaikan oleh Maslow ya. Bertahan, belajar, berprestasi, kemudian memahami, memberi, dan melayani. Kualitas diri ini adalah 3B, yaitu bertahan, belajar, dan berprestasi. Kemudian legacy ini adalah memahami, memberi, dan melayani. Yang disebut dengan peak experience. Jadi peak experience adalah 3B dan 3M, bukan uang, bukan kesehatan, bukan rumah, bukan mobil, tetapi adalah 3B 3M. Memang mungkin mobil, rumah, uang berperan dalam proses 3B 3M, tetapi bukan rumah, uang, atau sumber dayanya, tetapi lebih ke arah prosesnya, yaitu 3B dan 3M. Oke, dan ketangguhan atau resilience ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Karena apa? Kita punya tujuan, kita punya langkah, kita punya sumber daya, kita pasti punya fokus, kita punya tantangan seperti yang disampaikan oleh Suster Susana tadi. Kemudian kita juga punya sumber daya yang berlimpah, ya, sumber daya yang berlimpah. Kemudian kita juga yakin bahwa rajin dan ulet itu penting. Kemudian kita juga yakin bahwa sumber daya, kemudian solusi,
hanya masalah menemukan, sudah ada di entah di mana gitu ya. Kemudian kita perlu resilience aja, resilience untuk fokus. Karena fokus itu bisa kita bisa tidak fokus, kita bisa fokus. Gitu. Kemudian rajin ulet itu juga sama. Saya bisa rajin, bisa ulet, kadang-kadang tidak juga. Saya rajin menemukan, kadang-kadang tidak juga. Saya merasa bahwa dunia ini berlimpah dengan sumber daya, kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang saya merasakan sempit sumber daya. Kadang-kadang saya melangkah, saya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang saya merasa tertantang, kadang-kadang saya abai. Kadang-kadang saya ingat tujuan, kadang-kadang saya tidak. Gitu. Sehingga ketangguhan untuk terus menggenggam apa yang perlu kita genggam, meyakini, memahami, dan menghargai apa yang perlu kita lakukan dalam rangka menuju tujuan kehidupan kita adalah sebuah ketangguhan. Dan ketangguhan ini adalah sesuatu yang tidak hanya penting ya, tetapi sesuatu yang harus ada gitu ya, sesuatu yang harus ada. Dan mengapa self resilience penting? Ada beberapa hal. Nanti saya juga akan minta pendapat dari Romo, Suster, sahabat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Yang pertama, mengapa sih resilience penting? Karena bahan bakar sukses itu adalah ketangguhan. Saya yakin kita semua setuju ya bahwa orang yang tangguh gitu ya, itu adalah orang yang sukses. Bahan bakar dari kesuksesan adalah ketangguhan. Kemudian yang kedua adalah bayangkan kalau seandainya kehidupan kita ini tidak resilient atau tidak tangguh gitu ya. Matahari berhenti bersinar, kemudian bumi berhenti berputar, kemudian waktu berhenti berjalan gitu ya. Maka dunia ini menjadi, atau kehidupan ini menjadi nggak tahu jadi kayak apa, berhenti gitu ya. Dan kita bagian dari kehidupan, tentu kita tidak bisa tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Kemudian tangguh adalah syukur, karena dengan kita tangguh itu artinya kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Kalau saya punya jaket, kemudian udara dingin, kemudian saya kedinginan gitu ya, kemudian saya tidak menggunakan jaket yang saya miliki, orang ini nggak bersyukur di tengah kedinginan, dia nggak pakai jaket. Gitu. Kemudian kita punya kendaraan misalnya di luar sana kemacetan, kemudian berhimpit-himpitan, kita punya kendaraan kenapa nggak dipakai misalnya? Atau saya punya ilmu, sementara banyak masalah yang memerlukan ilmu itu untuk membantu menemukan solusi, tapi tidak saya pakai. Jadi tangguh adalah bagian dari syukur. Kemudian tangguh adalah peak experience. Jadi Abraham Maslow melakukan beberapa telaah dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa peak experience itu ya ketangguhan itu sendiri. Kalau saya ingin bahagia ya menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian jadi kita sudah kita juga akhirnya kita yakin bahwa kita tidak bisa tidak tangguh gitu ya. Kita tidak bisa tidak tangguh. Seperti halnya kehidupan ini. Kehidupan ini tidak bisa tidak tangguh, karena kalau tidak tangguh sekali saja, atau matahari gagal bersinar 1 detik aja gitu ya. Kita bayangkan, atau bumi tidak tangguh berputar 1 detik saja gitu ya. Mungkin kita akan pada jatuh gitu ya. Karena dari berputar menjadi berhenti gitu. Jadi kita tidak bisa tidak tangguh. Seperti halnya kehidupan ini tidak bisa tidak tangguh. Mungkin ada yang ingin menambahin mengapa tangguh itu penting bagi kita. Ada yang ingin sharing, silahkan. Mengapa kita tidak bisa tidak tangguh? Adakah? Ada yang berbeda pendapat? Oh boleh coach, kita boleh aja nggak tangguh coach. Silakan, barangkali ada yang punya pendapat. Siapa yang mengharuskan kita tangguh gitu? Emang kalau saya nggak tangguh ngapain? Barangkali ada yang punya pemikiran seperti itu, silakan. Adakah? Nggak ada ya? Oke lah, kalau tidak ada berarti apakah artinya semuanya setuju dengan saya gitu ya? Bahwa kita memang tidak bisa tidak tangguh. Oke. Kalau setuju, berarti saya akan menuju ke proses berikutnya. Kalau setuju bahwa kita tidak bisa tidak tangguh, maka persoalannya adalah bagaimana supaya kita tangguh. Bagaimana supaya kita tangguh. Nah, bagaimana caranya supaya
Saya tangguh. Apakah tangguh itu sesuatu yang penting tapi tidak bisa dicapai gitu ya? Ada beberapa hal di dunia ini yang menurut kita penting tapi mustahil untuk dicapai gitu. Nah, apakah ketangguhan ini juga seperti itu? Sesuatu yang penting bagi saya harapkan, saya impikan, saya ingin dapatkan, tapi mustahil untuk saya capai? Tentu saja tidak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membangun ketangguhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun self resilience? Membangun self resilience. Oke. Sebelum saya masuk ke ketangguhan, bagaimana membangun ketangguhan, ketangguhan diri ini sebenarnya ada 4 dimensi, dan pada malam hari ini saya nanti kita lihat situasinya atau waktunya, kalau memungkinkan, tetapi sesuai prediksi saya bahwa kita mungkin nanti tidak bisa membahas semuanya. Jadi yang pertama adalah ketangguhan intelektual. Jadi kita punya dimensi ketangguhan intelektual. Saya punya sumber daya intelektual dan saya mampu menjadikan diri saya tangguh dengan intelektual yang saya miliki. Kemudian dimensi yang lain adalah ketangguhan emosional. Saya tangguh secara emosional. Kemudian yang ketiga adalah ketangguhan sosial. Saya tangguh secara sosial. Saya tangguh dalam berhubungan dengan orang lain, hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Sosial ini adalah berhubungan dengan orang lain. Bagaimana saya berrelasi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah ketangguhan spiritual. Bagaimana saya memiliki hubungan yang mesra, yang baik dengan hal-hal yang di luar kendali saya, terutama Tuhan, gitu ya. Ketangguhan spiritual. Dan banyak pendapat, banyak tulisan, termasuk saya juga meyakini bahwa 4 dimensi ketangguhan ini ternyata mereka tidak bebas sendiri-sendiri. Jadi ketangguhan intelektual ini adalah menjadi penyebab ketangguhan emosional. Ketangguhan emosional juga menjadi penyebab ketangguhan sosial, kemudian ketangguhan sosial menjadi penyebab ketangguhan spiritual. Jadi orang yang memiliki ketangguhan intelektual biasanya dia akan lebih mudah untuk menjadi pribadi yang tangguh emosional. Orang yang tangguh emosional dan tangguh intelektual, maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih mudah untuk menjadi pribadi yang tangguh sosial. Dan orang yang memiliki ketangguhan intelektual, emosional, dan sosial, mereka akan menjadi lebih tangguh secara spiritual. Mereka menjadi lebih tangguh menghadapi ketidakpastian, hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Mereka lebih tangguh menghadapi hal-hal yang di luar kendali mereka. Oke, dan berikutnya saya akan membahas tentang ketangguhan intelektual, dan di kegiatan kita pada malam hari ini mungkin kita hanya akan sampai di ketangguhan intelektual. Semoga nanti di lain waktu kita bisa membahas ketangguhan-ketangguhan yang lain. Namun sebelum saya melanjutkan tentang bagaimana membangun ketangguhan intelektual, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau komentar atau mungkin opini? Silahkan. Somasi juga boleh. Silakan. Oke, terima kasih Coach. Saya menanya, apakah ketangguhan itu setiap orang mempunyai kriteria yang berbeda atau bisa juga sama? Kalau seandainya berbeda, sebenarnya ketangguhan itu sendiri kriterianya apa tuh, Coach? Jadi kita bisa mengukur ya bahwa saya ini kategorinya tangguh, atau kita bisa melihat orang lain, oh ternyata dia tangguh, dia akan jadi role model saya. Iya. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Coach Abdan. Jadi ketangguhan ini memang setiap orang punya kriteria yang berbeda sesuai dengan kerangka kesadarannya. Dan kata kuncinya adalah double R tadi, result or regret gitu. Jadi setiap orang nanti akan mengukur sendiri-sendiri tentang apakah saya mendapatkan sesuatu atau saya menyesal, atau saya melewatkan sesuatu. Contoh misalnya karena waktu terus berjalan dan masa depan itu adalah, atau kenyataan yang kita hadapi ini adalah jembatan ke masa depan, maka akan ada sensasi bahwa saya mendapatkan result. Contoh misalnya selama 2 jam ke depan ini kita belajar tentang self resilience via self coaching. Selama 2 jam ini saya mendapat result, saya mendapatkan peak experience.
Kemudian ada juga yang mungkin regret gitu. Aduh, ini 2 jam tapi saya tidak mendapatkan banyak hal misalnya karena satu dan lain hal. Mungkin saya melakukan hal yang lain, saya sedang multitasking misalnya, sehingga saya tidak bisa mendapatkan ini maksimal. Dan seseorang bisa mengukur apakah orang lain mendapatkan regret atau result berdasarkan ukurannya dia sendiri, tetapi banyak yang meyakini bahwa regret dan result ini adalah sesuatu yang universal gitu, universal dirasakan oleh banyak orang. Jadi ketika kita melewati sebuah kenyataan, maka kalau kita melewati kenyataannya dengan persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang sama, maka kita akan mendapatkan result atau regret yang sama. Atau kita akan mendapatkan peak experience yang sama. Jadi kriteria yang bisa kita pakai adalah peak experience kita sendiri-sendiri. Gitu. Coach Abdan, apakah menjawab pertanyaannya atau ada pertanyaan lanjutan Coach Abdan? Ya, saya tertarik sih tadi Coach Toro juga menyinggung ya tadi yang slide sebelumnya ya, result dan regret tadi. Yep. Ketika Coach Toro menyinggung itu, saya teringat kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya ketika bawa keledai gitu kan. Jadi artinya sebenarnya ada aktivitas yang kita menyesal karena tidak melakukan sesuatu gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga kita menyesal karena kita melakukan sesuatu gitu kan ya Coach ya. Yes. Jadi itu memang artinya kalau yang saya tangkap sih memang ketangguhan itu yang kita bisa rasakan di diri kita dan mungkin orang lain akan melihatnya saat di akhirnya gitu ya Coach ya. Mungkin seperti itu Coach ya. Yep. Dan orang lain pun akan melihat berdasarkan kacamatanya mereka gitu. Merasakan berdasarkan kacamata mereka. Memang secara matematis gitu ya, mungkin seseorang dikatakan resilient atau tidak gitu, memang bisa dilihat dari hasilnya, hasil pencapaiannya misalnya. Tetapi kita tidak tahu karena hasil pencapaian itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata resilient berdasarkan powernya gitu kan. Misalnya Coach Abdan menghasilkan 20 misalnya. Kemudian saya juga menghasilkan 20, tetapi saya memiliki power 1000 misalnya. Coach Abdan juga memiliki power 500 misalnya. 520 dengan 1020 tentu beda gitu kan. Jadi Oke, terima kasih Coach Abdan. Ya, wow, ini pertanyaan yang sangat filosofis dan nggak terfikirkan oleh saya sebelumnya. Terima kasih Coach Abdan. Dan apakah ada pertanyaan lain di belakangnya Coach Abdan tentang resilient? Silakan Coach Triwayudi Paulus. Terima kasih. Tadi saya terpesona tuh dengan pengantarnya tentang resilience. Kemudian saya tangguh terhadap A, saya tidak tangguh terhadap B, saya tangguh. Itu bagi saya menarik kemudian karena jadi ketangguhan itu tidak harus pada sesuatu yang positif gitu. Itu di benak saya. Saya tangguh kalau mempertahankan diri saya, apapun itu tangguh saya gitu. Di sisi lain saya tangguh untuk tidak melakukan sesuatu yang lain juga gitu. Itu kan berarti kan sama-sama ketangguhan, tinggal pada A atau pada B gitu. Itu menjadi menarik karena hal yang secara saya persepsikan sebagai yang positif kan bisa jadi orang lain pikirkan sesuatu yang lain gitu. Positif negatif itu lalu menjadi orang lain merasa bahwa itu adalah negatif, di sisi lain kita merasa bahwa itu positif gitu. Maka pertanyaan saya menggabungkan dengan Coach Abdan tadi bahwa sejatinya relations itu bisa jadi urusannya memang saya mengukur diri sendiri. Saya mengukur diri sendiri. Orang lain bila katakan lu nggak ada apa-apanya lo itu. Karena resources saya cuma 20 dan saya bisa melakukan sesuatu yang sama dengan Coach Utoro yang 120, yang 1.200 kan menurut saya mengukur diri saya keren dibandingkan karena resources saya memang beda dengan yang Coach Utoro punya gitu loh. Nah, relations ini juga kemudian saya yang tercetus di benak saya itu ketika lihat Coach Utoro tadi itu ini 4 papan ini. Maksudnya 4 papan itu saya sanggup meletakkan pada porsinya masing-masing gitu loh.
Itu jadi saya mengukur bahwa relationship saya terhadap perkara ini saya cukup, walaupun orang lain melihatnya enggak gitu. Sehingga ini memberikan bagi saya kesadaran bahwa saya tidak perlu membanding-bandingkan kepada orang lain dan tidak perlu dibanding-bandingkan juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ukurannya saya sendiri dan saya juga tidak, kalau ngomongin result sama regret itu saya sudah dari pengalaman minggu yang lalu menentukan impian dan macam-macam itu menjadi menarik karena sudah tidak ada lagi yang namanya regret itu. Maksudnya karena saya no expectation. Begitu saya menemukan ini, saya akan pasti ada keseruan nih di dalam sesi ini tuh. Pasti ada keseruan gitu. Sehingga saya hanya menyiapkan diri saya untuk keseruan. Pasti ada sesuatu yang tampaknya tidak seperti yang dibayangkan karena saya sudah melepas, karena aku hadir di sini menemukan renungan, permenungan, sharing dari teman-teman dan saya tidak mengharapkan apapun dari sesi ini, sehingga permenungannya, kultumnya yang saya dapatkan atau percikannya itu iya, saya anggap itu bahwa sharing ini bukannya sekedar yang tadi coach bilang pengetahuan, ini pasti sudah dengan pengalaman yang dilakoni gitu, bukan hanya sekedar cerita gitu. Sehingga bagi saya ini mendalamnya bukan karena ini cerita pengetahuan pikiran saja, tapi memang karena dijalani gitu. Sehingga ketangguhan itu bisa, oh saya tangguh, saya bohong itu tangguh saya. Karena itu bagi saya harga diri saya gitu. Bisa jadi saya maknanya seperti itu. Jadi ini sangat personal dan saya tidak perlu terjebak dalam dramanya orang lain. Lo kalau mau dibuat baik itu begini enggak. Saya memiliki sadar diri saya dan inilah nilai yang saya perjuangkan. Saya tangguh terhadap hal-hal yang saya sikapi sebagai pilihan hidup. Itu saja sih. Semoga tidak membingungkan sharingnya. Terima kasih Coach Sriwayudi Paulus, luar biasa ya. Saya yakin tidak membingungkan, malah justru memberikan clarity. Saya hanya ingin menambahi aja karena di-trigger sama Coach Sriwayudi bahwa ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain atau kita mungkin menjudgment orang lain gitu ya. Saya membanding-bandingkan, kemudian saya memberikan judgment. Sebenarnya yang dalam quote unquote rugi adalah kita sendiri karena akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi termasuk ketika kita memberikan judgement atau memberikan penilaian pada orang lain, Anda belum tangguh gitu ya, atau Anda tidak tangguh gitu, atau Anda sangat tangguh gitu. Sebenarnya kita sedang terkooptasi oleh orang lain. Artinya kita sedang lepas kendali, kita sedang kehilangan kendali kita sedang tidak menjadi diri kita sendiri. Dan ini erat kaitannya dengan self coaching, dengan coaching, karena coaching sendiri adalah sebuah budaya gitu ya, yang sangat menghindari JPA, judgment, prasangka dan asumsi. Karena setiap orang memang tadi seperti kata Coach Sriwayudi dan juga kata Farel tidak bisa dibanding-bandingkan. Terima kasih Coach Sriwayudi atas inspirasinya. Di balik Coach Sriwayudi, adakah pertanyaan lagi? Ya, Coach Saiful Bahri. Wah, saya tunggu-tunggu ini. Oke, Coach, selamat malam. Sangat menarik sekali memang, Coach, kalau kita berbicara tentang ketangguhan. Nah, sebenarnya ketangguhan itu sesuatu hal yang sangat gampang sekali kita ungkapkan, kita ucapkan, dan sangat sulit rasanya untuk kita terapkan. Pengalaman kita dalam mengcoaching klien, umpamanya, Coach. Sebenarnya di saat kita mengcoaching daripada klien kita itu, kita bertanya tentang ketangguhan. Umpamanya dia lagi dapat musibah. Nah, kita berharap klien kita itu agar bersabar, agar tabah. Sementara ketika kita dihadapkan kepada hal yang sama, sebenarnya kita tidak tangguh sebenarnya, Coach. Tidak kuat kita sebenarnya. Jadi bagaimana meyakinkan diri kita itu agar apa yang kita sampaikan kepada klien kita itu sebenarnya tidak berbohong. Padahal saya itu tidak kuat sebenarnya apa yang dirasakan oleh klien kita itu, Coach. Nah, tentu kita meyakinkan sebenarnya nih saya ini berbohong atau gimana nih. Sabar. Sementara kita nggak sabar, Coach. Terima kasih, Coach. Wah, luar biasa nih. Dan saya jadi teringat tadi statementnya Coach Sriwayudi Paulus.
menggarisbawahi statement saya di depan tadi. Artinya Coach Saiful Bahri sedang tangguh untuk tidak kuat. Jadi kita memiliki ketangguhan di tempat yang lain gitu ya. Ketika kita memiliki klien yang mungkin dengan segala dinamikanya, kemudian akhirnya kita tidak menyampaikan hal yang benar gitu ya. Kita sedang tangguh untuk menjaga perasaannya gitu. Nah, tinggal apakah cek dan rechecknya apakah yang muncul regret, penyesalan atau result atau hasil gitu. Jadi pada saat misalnya gitu ya, misalnya Coach Saiful Bahri memutuskan untuk saya tidak mengatakan apa adanya untuk menjaga perasaannya, menjaga perasaan klien saya, apakah yang muncul R pertama atau R yang kedua? Apakah saya menyesal? Apakah saya ini sebuah pencapaian gitu? Nah itu kita sendiri yang bisa merasakannya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mengapa kita menyandarkan pada diri kita sendiri gitu? Pertama karena kita pernah belajar coaching ya. Karena orang yang pernah belajar coaching maka akan di dalam dirinya muncul yang disebut dengan self ecological system. Jadi sistem ecological diri gitu, atau ecological itu apa ya bahasa Indonesia? Ekologis gitu ya, sistem keharmonisan atau keseimbangan, sistem keseimbangan diri gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin secara pikiran kita tidak tahu ini benar apa enggak gitu. Kemudian udahlah bismillah saya melakukannya gitu. Kemudian akhirnya tapi saya kok rasanya nggak enak ya melakukan ini ya. Dan rasa nggak enak itu bukan sesuatu yang misterius atau sesuatu yang goib gitu, bukan, karena kita memiliki yang namanya self ecological system. Kalau kita pernah meyakini atau kita pernah mengetahui atau kita pernah mengalami atau pernah kita memaknai bahwa mencuri itu keliru, atau kita pernah mendengar dari orang lain bahwa mencuri itu merugikan orang lain, maka ketika kita mencuri, maka self ecological system kita akan bekerja gitu. Memberikan perasaan regret kepada diri kita. Nah, sama halnya dengan ketika kita melakukan coaching, Coach Saiful Bahri, dan apakah itu salah atau benar, tentu terlalu dini untuk mengatakan salah dan benar sepanjang kita masih hidup gitu. Karena kita masih bisa mengkoreksi. Karena salah satu ciri dari resilience ini adalah memperbaiki. Jadi bertahan, belajar, berprestasi, bertahan, belajar, berprestasi, belajar, bertahan, berprestasi. Untuk apa gitu ya? Untuk supaya saya bisa memahami, memberi, melayani, memahami, memberi, melayani. 3B, 3M, 3B, 3M. Peak experience. Karena ketangguhan ini memang salah satu cara bagi kita untuk bersahabat dengan masa depan, bersahabat dengan kenyataan, karena kenyataan adalah merupakan jembatan masa depan. Itu Coach Saiful Bahri lewati aja, kemudian muncul regret apa result. Kemudian kalau result berarti perbaiki, tingkatkan gitu ya. Kalau muncul regret berarti perbaiki. Jadi perbaiki, tingkatkan, perbaiki, tingkatkan. Apakah saya menjawab pertanyaannya Coach Saiful Bahri atau saya menangkap yang keliru? Oke, Coach, terima kasih, Coach. Saya ambil kesimpulannya dalam ayat dalam agama yang saya yakini seperti itu. Tuhan itu sebenarnya tidak membebankan kepada umatnya seberapa mampu umatnya untuk menjalankan seperti itu, Coach. Yes, betul. Betul. Makanya resilient ini yang paling penting adalah konsisten dan komitmen gitu. Jadi kalau saya regret ya oke, saya memperbaiki gitu. Dan saya komit untuk memperbaiki. Yang jadi masalah adalah kalau saya regret terus saya tidak melakukan apa-apa, itu yang nanti akan jadi masalah ini bagi dirinya sendiri. Oke, di belakang Coach Saiful Bahri adakah pertanyaan lagi tentang self resilient? Itu di chat. Oke, silakan. Oke, di chat ada, tapi sebelumnya di sini ada yang memakai nama Romogius untuk chat yang kurang baik. Jadi kita rename themselves ya. Baik, Coach Utoro, ini ada pertanyaan dari Hanif. Coach, saya izin bertanya, bagaimana cara menentukan respon berkualitas agar saya lebih tangguh untuk bangkit dalam menghadapi keterpurukan? Silakan, Coach. Oke, Coach,
saya kecepatan tadi. Coach, saya izin bertanya, bagaimana saya menentukan respon berkualitas agar saya lebih tangguh untuk bangkit dalam menghadapi keterpurukan. Oh, oke. Respon berkualitas, tadi kembali lagi, respon berkualitas itu adalah sangat relatif ya, Mas Hanif ya. Jadi apakah berkualitas atau tidak sangat relatif dan sangat dinamis. Berkualitas bagi kita pada saat kita berumur 15 tahun dengan 20 tahun, 25 tahun dan seterusnya tentu berbeda-beda. Jadi berkualitas itu mengikuti kapan? Mengikuti kalau saya merespon kenyataan dengan pengetahuan terbaik, dengan pengalaman terbaik, dengan pemaknaan terbaik yang saya miliki, itu adalah sesuatu yang sudah sangat cukup. Gitu. Apakah ini sesuatu yang saya ketahui? Kemudian apakah ini sesuatu yang saya pernah memiliki pengalaman? Apakah ini sesuatu yang saya pernah memberikan makna tertentu atasnya? Kemudian saya memberikan respon. Atau kalau saya memiliki waktu, kalau saya misalnya belum memiliki pengetahuan tentang itu, apakah saya tahu orang yang tahu tentang itu dan saya bisa memiliki kesempatan untuk bertanya? Apakah saya tahu orang yang berpengalaman? Apakah saya tahu orang yang mungkin akan memberi makna yang lebih positif dari yang saya miliki? Saya bisa membeli waktu untuk membuat respon yang lebih baik. Atau mungkin saya akan melakukan coaching misalnya, atau saya akan minta di coach untuk bisa merespon dengan respon yang lebih berkualitas. Atau saya memutuskan untuk membaca buku tertentu. Atau saya akan mencari mentor. Atau saya akan bertanya kepada orang yang paling saya percaya apa yang perlu saya lakukan. Atau informasi apa yang perlu saya akses. Buku apa yang perlu saya baca. Siapa yang saya bisa melakukan coaching. Atau coach siapa yang bisa saya hubungi atau mentor siapa yang bisa saya hubungi. Jadi itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan respon yang berkualitas. Tapi tentu saja semuanya berhubungan dengan waktu ya, Mas Hanif ya. Dan waktu ini menjadikan kita untuk bisa melakukan apa yang perlu segera kita lakukan. Karena respon itu biasanya hubungannya dengan waktu, ketepatan waktu. Saya perlu merespon pada waktu yang tepat gitu. Kalau saya diberi sesuatu oleh Suster Susana misalnya, kemudian saya baru berterima kasih meresponnya tahun depan misalnya, itu tuh akan berbeda gitu ya. Jadi just in time respon adalah sesuatu yang keren, tetapi juga respon yang terbaik adalah yang paling keren juga. Tapi kita juga tidak perlu terlalu khawatir gitu ya bahwa respon saya jelek gitu, karena itu akan menjadi pendidikan, akan menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau ternyata setelah melakukan respon munculnya regret gitu ya, perbaiki itu. Tapi kalau ternyata wah saya merasa seneng banget, saya baru saja training misalnya dan seneng banget hasilnya memuaskan gitu, oke, perbaiki, tingkatkan. Kalau aduh saya kok rasanya ada yang kurang kayaknya gitu ya, oke, perbaiki. Apakah saya menjawab pertanyaannya, Mas Hanif? Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Dan oke, terima kasih banyak. Insya Allah coba menerapkan respon positif dan negatif. Semua ada pelajarannya. Yes, betul sekali. Oke, adakah? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang ketangguhan yang pertama, dimensi pertama, yaitu ketangguhan intelektual. Ketangguhan intelektual ini ketangguhan yang paling penting karena dia menjadi basic bagi ketangguhan-ketangguhan yang lain. Jadi ketangguhan emosional akan sangat dipengaruhi oleh ketangguhan intelektual. Kemudian ketangguhan berikutnya, ketangguhan sosial juga akan dipengaruhi oleh ketangguhan intelektual dan ketangguhan emosional. Kemudian yang terakhir, ketangguhan intelektual, emosional, dan sosial sangat mempengaruhi ketangguhan spiritual. Bagaimana seseorang menghadapi sesuatu yang di luar kekuasaannya, di luar kemampuannya, di luar kendalinya, maka akan sangat dipengaruhi oleh ketangguhan intelektual, emosional, dan sosialnya. Nah, pertama-tama yang paling penting pada saat kita menghadapi sebuah stimulus berkaitan dengan dimensi ketangguhan intelektual kita, yang pertama adalah observasi.
observe gitu ya, atau melihat dulu, atau tabayun dulu, atau mengamati dulu, melakukan pengamatan dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi berhubungan dengan pertanyaannya Mas Hanif tadi, ini observasi ini juga menjadi bagian dari yang bisa kita lakukan. Observe. Jadi saya mengobservasi apa yang sedang saya lakukan, apa simptoms yang sedang saya lihat. Kemudian apakah saya melihatnya dengan objektif, apakah saya menggunakan subjektivitas saya, apakah ada judgement, ada prasangka, ada asumsi gitu ya. Apakah saya melihatnya dengan otentik, saya melihatnya dengan objektif, saya hanya melihat apa yang saya lihat, saya hanya mendengar apa yang saya dengar, saya hanya merasakan apa yang saya rasakan. Ketika saya melihat seseorang yang seseorang yang sedang berbicara dengan nada keras, dengan personalisasi yang banyak gitu ya. Apakah saya melihatnya sebagai seseorang yang berbicara dengan personalisasi yang banyak dan keras, atau saya melihatnya sebagai seorang yang sombong misalnya. Ketika sombong maka berarti sudah ada JPA ini, judgement, prasangka dan asumsi. Maka di situ kita bisa mulai melihat apakah saya sudah melakukan observasi atau belum. Dan biasanya observasi ini akan membuat keteduhan. Jadi orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang gelisah gitu ya, itu kalau dari sisi NLP gitu ya, penyebab terbesarnya 80% adalah karena kurang observasi. Karena tidak melihat, karena tidak mendengar, tidak merasakan. Semakin saya melihat dengan jelas dan lama, gitu ya. Kemudian saya juga mendengar dengan dalam, gitu. Kemudian saya merasakannya dengan objektif, gitu. Maka makin lama ketakutan itu akan hilang, kekhawatiran itu akan hilang, kegelisahan itu akan hilang. Observasi. Atau bahkan di training NLP Professional Coach, saya menyampaikan sebuah pattern gitu ya, bahwa hampir semua state negatif. Jadi hampir semua state negatif yang kita rasakan itu terjadi karena kita kurang observasi. State negatif itu misalnya menurut kacamata umum gitu ya, sedih, kecewa, khawatir, gelisah, marah dan sebagainya, itu terjadi karena kita kurang observasi. Kalau kita observasinya mendalam, melebar, meluas, meninggi, membawah gitu, maka insya Allah gitu ya, state negatif itu tidak akan ada. Kenapa? Karena kenyataan itu selalu positif. Jadi rumus utamanya adalah kenyataan itu selalu positif. Yang membuatnya tidak positif adalah karena persepsi kita atau bagaimana kita melihatnya. Oke, ini adalah sebuah chunk yang besar ya, observasi. Apakah ada yang bertanya dulu tentang observasi? Karena observasi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Gagal observasi, gagal state. Gagal observasi, gagal state. Kalau kita melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang, maka bisa dipastikan kita akan gagal state. Satu sudut pandang. Jadi satu sudut pandang itu, yes. Coach Triwayudi Paulus, silakan. Berarti secara cepat sebenarnya observasi itu break state juga ya, Coach ya? Break state, betul ya, sekali. Di tahap awalnya ya, tahap awalnya dari katakanlah kita melihat sesuatu, kemudian judgement-nya muncul, prasangkanya muncul, dramanya juga muncul di sana. Observasi itu adalah memutus untuk itu. Karena kalau no observasi berarti hijack, langsung di hijack ya, langsung ke apa namanya? Hijack lagi, kenapa kalimat yang muncul hijack tadi itu di sabotase lah ya, langsung masuk ke sabotase, terjebak dalam drama itu. Thank you penegasan. Oke, terima kasih Coach. Kalau dalam bahasa coaching, maka observasi ini adalah melibatkan stimulus. Jadi karena ketika saya bermasalah dengan stimulus dan saya tidak melibatkan stimulus, maka yang terjadi adalah konflik gitu ya, konflik dengan stimulus. Maka cara yang paling utama bagi saya adalah berdamai dengan stimulus. Saya akan melibatkan stimulus bersama dengan saya untuk menyelesaikan persoalan bersama antara saya dengan stimulus dengan cara saya melakukan observasi. Observasi ini adalah matching stimulus atau matching kenyataan atau matching alam semesta. Oke, di belakang Coach Triwayudi Paulus, adakah yang ingin bertanya tentang observasi?
Oke, untuk lebih melibatkan kita pada topik ini, saya ingin mengajak Suster, Romo, teman-teman semua untuk mengingat sekilas state negatif yang pernah kita rasakan, tapi jangan banyak-banyak, yang mungkin beberapa saat lalu yang muncul, dan silakan dirasakan mengapa state negatif itu muncul, dan coba hubungkan seberapa besar saya melakukan observasi terhadap kenyataan. Dan kalau seandainya saya melakukan observasi lebih baik, apakah state negatif itu tetap akan muncul? Pertanyaan ke dalam diri kita adalah itu. Silakan, dan saya ingin dapat sharing sensasinya kayak apa dengan melakukan proses berpikir seperti itu. Yang pertama adalah silakan ingat state negatif, entah sedih, entah kecewa, entah marah, gelisah, dan sebagainya, beberapa saat yang lalu, dan coba sekarang telaah seberapa besar saya melakukan observasi saat itu sehingga saya merasakan state negatif. Dan pertanyaan terakhirnya, apa yang bakal saya rasakan seandainya saya melakukan observasi secara lebih dalam, secara lebih holistik, secara lebih rasional? Ada yang ingin sharing? Apa yang dirasakan sensasinya? Beberapa saat lalu sebelum saya training, saya mau masuk ke ruangan kamar anak saya. Kemudian tiba-tiba anak saya nggak sengaja menutup pintu dari dalam. Kemudian akhirnya pintu itu kena kepala saya. Kemudian saya kaget dan ya masih agak sedikit bekas-bekasnya dikit. Kemudian akhirnya saya melakukan observasi. Saya sampaikan ke anak saya, Kak, kakak tahu nggak tadi pada saat nutup pintu kepala bapak kena pintu dan agak sedikit biru-biru ini gitu ya. Terus apa yang sedang terjadi di balik sana, bapak nggak ngerti itu. Oh ya maaf Pak, karena kakak nggak sengaja tangan kakak mengenai daun pintu sehingga akhirnya membuat pintu itu tertutup dan kakak nggak tahu kalau ternyata ada bapak di balik pintu. Gitu. Oh gitu, jadi ini nggak sengaja nutupnya. Oke. Dan ketika saya tahu apa yang terjadi penyebab kejadian itu karena saya melakukan observasi, maka state negatif saya langsung turun. State negatif saya langsung turun. Oke, apakah ada yang ingin share? Adakah? Dan kalau tidak share, apakah artinya ini sesuatu yang make sense bagi teman-teman? Bagi Bapak Ibu sekalian, make sense ya? Oke. Jadi observasi ini akan langsung menurunkan state negatif. Kenapa? Karena saya melibatkan kenyataan. Karena ketika saya merasakan state negatif, saya sedang konflik dengan kenyataan. Saya sedang konflik dengan stimulus. Dan saya sedang melakukan matching dengan stimulus. Saya sedang memeluk stimulus. Saya sedang berdamai. Saya sedang membangun hubungan baik dengan kenyataan, dengan stimulus. Sehingga akhirnya saya menjadi lebih mesra dengan kenyataan. Oke, dan berikutnya setelah observasi setelah observasi maka saya akan melakukan analisa. Analisa ini adalah bagian untuk mengorganize. Ya. Boleh narasinya diulang lagi Coach tadi. Kenyataan apa gitu? Tadi cakep banget. Kenyataan. Berdamai dengan kenyataan untuk apa gitu. Sehingga kemudian dia menurun gitu kalimat. Saya pengen mendengar untuk merekam kalimat yang Oke. Ketika saya merasakan state negatif, maka artinya saya sedang mengalami konflik dengan kenyataan. Saya sedang mengalami konflik dengan kenyataan. Karena kenyataan pada dasarnya selalu positif. Dan ketika saya ada konflik dengan kenyataan, maka saya perlu berdamai dengan kenyataan. Saya perlu matching dengan kenyataan. Saya perlu memeluk kenyataan dengan melakukan observasi. Karena saya dengan melakukan observasi itu saya sedang melibatkan kenyataan di dalam konflik yang sedang saya alami dengannya, sehingga saya menjadi lebih dekat, lebih mesra dengan kenyataan. Apakah itu atau yang lain? Ya itu. Kalimat memeluk itu tuh wow. Oke, thank you. Ya. Sama-sama Gus. Oke, dan yang kedua tadi adalah analisa. Analisa ini adalah mengorganize.
Jadi yang pertama tadi mengobservasi ini ibaratnya adalah fact finding gitu ya, atau fact buying gitu ya. Kayak kita misalnya di internet, wah ini ada artikel bagus download, ada buku bagus beli download, terus gitu ya. Terus tapi belum dibaca gitu. Kemudian kita perlu batasi downloadnya setengah jam atau 1 jam, kemudian diorganize. Oh ini topiknya tentang ini, topiknya tentang ini, topiknya tentang ini, topiknya tentang ini. Kemudian saya akan membacanya satu-satu dengan cepat dulu gitu ya. Kemudian saya akan menghubungkan antara satu dengan yang lain. Kemudian mana yang saya perlu membahasnya lebih dalam lagi gitu ya. Analisa. Kemudian analisa ini juga di samping organize juga di sana kesempatan bagi kita untuk mencari penyebab atau causes, mencari root causes. Dan analisa ini juga kesempatan bagi kita untuk melihat untung dan rugi menurut versi kita ya. Untung dan rugi, pro dan kontra gitu, analisa. Nah, setelah kita minimal 3 hal itu, 3 hal yang bisa kita lakukan, mengorganize, kemudian menemukan penyebab dan juga menemukan pro dan kontra, maka sudahlah sangat cukup gitu bagi kita untuk menganalisa kenyataan. Dan maka saatnya kita untuk menuju yang ketiga, proses yang ketiga. Wow. Yang ketiga ini adalah problem solving. Problem solving. Sebenarnya mungkin lebih tepat bukan problem solving ya, tapi lebih ke arah memperbaiki persepsi atau memperbaiki emosi atau memperbaiki komunikasi atau memperbaiki aksi gitu. Karena sebenarnya sebelumnya kalau memang ada gitu ya, ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan dalam bentuk persepsi, emosi, komunikasi dan aksi, itu hanya karena kita kurang data, kurang observasi. Nah, ketika observasinya menjadi lebih advance dengan analisa, maka yang kita lakukan sebenarnya bukan problem solving, sebenarnya hanya memperbaiki persepsi, memperbaiki emosi, memperbaiki komunikasi dan memperbaiki aksi saja gitu. Problem solving. Tapi saya mohon izin untuk menggunakan istilah yang umum gitu ya, problem solving. Oke, jadi ada 3 tahap yang membuat kita lebih familiar dengan kenyataan. Yang pertama adalah mengobservasinya, kemudian menganalisanya, dan yang ketiga adalah memperbaikinya atau memperbaiki respon kita atau problem solving. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup make sense ya? Ya, saya nanya Coach. Silakan Coach Abdan. Oke, terima kasih. Saya tertarik sih dengan kisahnya Coach Toro tadi ya. Ketika memang terbentur oleh pintu dan Coach Toro bisa berkomunikasi dengan putrinya. Kan kondisi kita juga, misalnya kita lagi kondisi nggak baik gitu kan, mungkin anak kita bermasalah atau kita yang bermasalah gitu kan. Jadi ketika ada tindakan aktivitas seperti itu bisa jadi memicu emosi gitu kan. Jadi observasinya juga nggak jadi netral, malah melakukan judgement gitu kan ya. Dan kalau udah judgement kan udah kredit gitu kan biasanya. Apalagi kalau misalnya kayak Coach Toro akan tampil memberikan pelajaran di sesi malam ini gitu kan. Itu pasti akan berpengaruh gitu kan terkait dengan moodnya Coach Toro. Pertanyaan saya adalah gimana kita bisa mempertahankan ya bahwa memang kita dalam ketika ada satu hal yang membuat kita yang seperti kisah Coach Toro tadi, itu kita tetap bisa netral gitu Coach. Dan artinya kita juga bisa mengobservasi dengan jernih, dengan mencari informasi juga dengan lengkap gitu agar respon kita terkait dengan stimulus tadi juga tepat gitu dan mendapatkan result yang baik. Mungkin itu sih Coach. Oke, wow, ini pertanyaan keren. Ini sharing aja ya, mungkin Coach Abdan ya, sharing strategi saya gitu ya, kalau saya boleh ya. Yang pertama adalah saya meyakini bahwa kenyataan ini positif. Ini sebenarnya bukan keyakinan saya, NLP ini ya. NLP meyakini bahwa setiap kenyataan adalah positif gitu. Jadi tidak ada kenyataan yang tidak positif. Semua kenyataan positif gitu. Kemudian yang kedua adalah saya membiasakan diri aja untuk mengikuti SOP ini ya. Saya tidak akan melakukan eksekusi atau saya tidak akan membuat sebuah kesimpulan. Saya tidak akan melakukan memikirkan sesuatu atau
judgement gitu ya, sebelum saya observasi gitu. Saya akan mendahulukan observasi. Karena saya malu, saya takut nanti keliru gitu ya. Dan itu bisa malu, bisa lucu gitu. dan akan kelihatan betapa tidak berkualitasnya respon saya gitu. Respon yang tidak berdasarkan observasi. Kayak misalnya begini. Suatu saat gitu ya, ada seorang teman gitu. Ini seorang teman yang dia belum pernah atau mungkin tidak begitu tahu tentang TikTok gitu. Kemudian suatu saat dia ngobrol-ngobrol tentang TikTok. Kemudian dia diminta pendapatnya tentang TikTok gitu. Dan dia menyampaikan sebuah pendapat yang lucu gitu. Akhirnya orang-orang pada ketawa dan orang-orang jadi tahu bahwa dia nggak tahu TikTok gitu. Dan karena tidak observasi, karena kurang observasi. Jadi banyak kenyataan di dalam kehidupan yang saya lihat ini yang menguatkan bahwa jangan membuat statement, jangan bahkan berpersepsi, jangan beremosi, jangan beraksi sebelum observasi gitu. Karena akan malu-maluin sendiri. Gitu. Jadi itu yang kedua, saya berusaha untuk taat gitu ya, observasi dulu, tabayun dulu deh gitu ya. Kemudian yang ketiga ya lumayan ini untuk menghindari regret gitu, karena saya juga sama juga tidak sempurna gitu ya, banyak hal yang membuat regret gitu. Dan hal-hal yang membuat saya menyesal itu karena saya tidak tabayun, saya tidak observasi, saya tidak mempelajari dulu, langsung hantam kromo aja gitu. Dan saya memiliki sebuah value bahwa orang yang memiliki kualitas kemanusiaan yang tinggi adalah mereka yang rajin melakukan observasi atau suka melakukan observasi dulu sebelum melakukan pikir rasa ucap laku gitu. Itu mungkin coach dari saya ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ingin share juga tentang pengalamannya, saya persilakan juga, barangkali nanti bisa saling melengkapkan. Semoga menjawab pertanyaannya Coach Abdan. Oke, thank you, terima kasih Coach Toro. Sama-sama. Oke, dan tentu peluang untuk untuk menguji ya dalam tanda kutip diri kita untuk mengobservasi dulu ini memang menarik gitu ya. Menarik bagi kita sampai akhirnya kita ternyata memang iya. Semuanya serba benar gitu akhirnya. Ketika kita rajin observasi, kemudian menganalisa dan akhirnya memperbaiki dugaan awal gitu ya. Hipotesa kan tetap selalu ada, Coach Abdan. Ketika pada detik ketika kepala saya kena daun pintu, hipotesa awal selalu ada gitu. Tetapi sebentar dulu gitu ya. Itu hanya hipotesa awal. Saya perlu melakukan observasi untuk mendapatkan kesimpulan gitu. Dan hipotesa-hipotesa awal inilah yang ketika tidak dibarengi dengan observasi akan menimbulkan kelucuan-kelucuan. Oke, adakah dari yang lain yang ingin sharing? Mungkin punya kebiasaan yang result gitu ya, yang menghasilkan result yang bagus. Atau mungkin setuju bahwa observasi adalah yang utama. Observasi, analisa, kemudian baru problem solving. Jadi problem solving sendiri juga belum action ini ya. Problem solving ini laksana kesimpulan gitu. Problem solving ini mirip kayak kesimpulan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan menuju ke berikutnya. Dan apa yang perlu kita lakukan setelah problem solving? Yang keempat, SOP-nya adalah adaptasi. Nah, adaptasi. Mengapa adaptasi? Karena bisa jadi hipotesa awal dengan hasil observasi ini beda. Mungkin kita sering melakukannya ya. Saya punya hipotesa awal, kemudian observasi, hasilnya kok kayak gitu ya. Kayak misalnya saya, hipotesa awalnya ini saya nggak boleh masuk, saya ditolak keluar, nggak boleh masuk ke kamar, misalnya hipotesa awal saya. Kemudian kepala saya sengaja dibenturkan dengan daun pintu, misalnya hipotesa awalnya. Kemudian begitu observasi, pintu dibuka pelan-pelan, kemudian apa yang terjadi di balik pintu, kemudian saya akhirnya kaget. Jadi gitu, nggak sengaja gitu ya. Tangannya tadi bergerak nggak sengaja dan dengan penuh penyesalan mengatakan mohon maaf Bapak kalau menyakiti kepala Bapak. Akhirnya saya perlu adaptasi antara
hasil observasi saya dengan hipotesa awal saya, dengan analisa saya, dengan kesimpulan akhir. Saya perlu beradaptasi. Karena bisa juga seperti ini. Kenapa perlu adaptasi? Karena meskipun kesimpulannya ternyata enggak gitu ya, ternyata enggak sengaja gitu, tetapi masih tetap state-nya masih negatif gitu. Sehingga kita perlu beradaptasi. Oke, kemudian setelah beradaptasi, apakah oke ini masuk akal adaptasi ya, make sense ya. Oke, kemudian berikutnya adalah setelah adaptasi, maka kita juga perlu yang berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi itu berasal dari coordinate ya. Koordinat. Kalau kita pernah belajar matematika, koordinat gitu ya. Koordinat sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y itu membantu kita untuk menentukan kita berada di posisi mana gitu. X dan Y. Oh, saya berada di koordinat X dan koordinat Y gitu. Kalau sekarang ini apa? Sangat penting ya, terutama ketika naik gunung gitu ya, karena ada Google. Jadi kita saling share koordinat gitu ya, karena ketika kita sharing koordinat itu kita bisa menentukan, kita bisa menuju ke sana dengan mudah. Nah, koordinasi itu artinya saya berbagi atau sharing tentang posisi saya di mana. Kayak saya misalnya dengan anak saya posisinya di mana, dia posisinya di mana. Saya posisinya adalah pihak yang terbentur dan itu dia posisi yang membentur kepala saya. Kemudian kita sudah tahu duduk persoalannya. Kita pada posisi yang sudah saling tahu. Anak saya minta maaf, saya memberi maaf, kemudian selesai. Oke, clear sekarang masalahnya. Kemudian setelah itu maka proses setelah koordinasi yang paling penting adalah eksekusi, execute. Eksekusinya adalah eksekusi. Jadi eksekusinya adalah menindaklanjuti dari koordinasi tadi. Eksekusinya apa? Ya, untuk case yang tadi eksekusinya ya udah gitu ya. Next step-nya mungkin perlu hati-hati gitu. Kemudian saya sendiri juga kalau mau masuk kamarnya kakak, kepalanya jangan deket-deket dengan daun pintu. Kemudian kalau mau nutup pintu juga perlu hati-hati. Ini adalah eksekusi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau sharing atau masukan? Jadi ada 6 ya, ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kemampuan ketangguhan intelektual kita dalam menghadapi kenyataan. Yang pertama adalah observasi, kemudian yang kedua adalah analisa, yang ketiga adalah problem solving, yang keempat adalah adaptasi, yang kelima adalah koordinasi, kemudian yang keenam adalah eksekusi. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari Bu Renata. Coach, mohon pencerahan observasi apakah hanya bisa dilakukan apabila seseorang mau belajar manajemen emosi dirinya? Jika iya, adakah cara lain untuk membantu manajemen emosi selain lewat meditasi? Oke, manajemen emosi, yes, bisa juga. Tetapi yang lebih ini barangkali ya menurut saya nanti bisa kita diskusikan, barangkali yang lebih praktikal gitu adalah kualitas performan kita gitu. Kita tentu ingin dilihat sebagai orang yang memiliki respon yang berkualitas di hadapan orang-orang. Kalau misalnya kita baperan misalnya gitu ya, misalnya ada suara keras dikit aja kita kagetan gitu. Kita jadi lucu dilihat orang gitu ya. Kemudian ada orang yang ngerjain kita gitu. Kita langsung mudah terpancing misalnya. Atau kita dianggap sumbu pendek sama orang-orang. Atau orang melihat kita sebagai orang yang berpendapat dangkal gitu tanpa analisa yang dalam gitu. Tentu kita tidak mau dianggap seperti itu ya, Bu Renata ya. Jadi kalau saya pribadi menurut saya dan saya juga tanya dari beberapa klien saya, apa sih modus operandi Anda untuk mengedepankan observasi? Saya ingin dilihat sebagai pribadi yang profesional. Saya ingin dilihat sebagai pribadi yang mengesankan. Saya ingin dilihat sebagai pribadi yang menyenangkan.
Saya ingin dilihat sebagai pribadi yang bisa dipercaya, kayak gitu. Lebih ke arah performance. Tetapi emosi juga juga oke. Dan di NLP Professional Coach Training, kalau nanti Bu Renata tertarik gitu ya, nanti ada cara, misalnya ada cara untuk melakukan state management. State management itu salah satu yang berkaitan dengan yang sedang kita bicarakan ini adalah dengan menghentikan emosi atau menghentikan state atau zero stating. Jadi kalau saya sedang berada di dalam sebuah state yang negatif, misalnya sedih, kecewa, bisa nggak saya mempause gitu ya, seperti mempause video gitu Bu Renata. Sedihnya di pause dulu gitu, di pause, dihentikan sebenarnya, bisa nggak gitu? Oh ya bisa aja. Saya punya kemampuan untuk state management. Dan pause-nya agak lama dikit gitu. Nah pada saat sementara emosinya kita pause, mari kita observasi. Jadi latihannya seperti itu, dan kita akan mendapatkan dua hal, emosi negatifnya kita pause, dan emosi negatif cirinya atau kekuatannya atau kelemahannya saya nggak tahu ya. Emosi negatif ketika di pause dia akan hilang dengan sendirinya. Saya ulangi ya, emosi negatif itu ketika di pause itu akan hilang sendirinya. Banyak orang yang mengatakan kesedihan akan hilang seiring dengan waktu gitu ya. Nah, sebenarnya itu di pause. Ketika di pause maka akan hilang dengan sendiri. Kemudian apalagi kalau dibarengi dengan observasi. Dengan observasi maka akan makin cepat hilangnya. Karena emosi negatif itu kalau kita belajar di NLP selalu salah. Jadi emosi negatif itu selalu salah atau selalu berdampak buruk, sehingga perlu dihindari. Jadi mendingan menahan daripada membebaskannya. Apakah menjawab pertanyaannya Bu Renata atau saya menjawab yang lain? Menjawab dan masuk akal sih Coach. Oke. Wah, senang sekali saya. Untuk manajemen emosi ini kan saya ada beberapa teman yang mengatakan untuk memudahkan tuh harus lewat meditasi. Sementara saya ini tipikal orang yang untuk meditasi itu susah karena saya merasakan energi saya ya. Jadi kalau untuk yang berkobar atau berapi-api itu agak susah untuk meditasi. Iya, oke. Ya. Kalau ya saya berpendapat meditasi ini adalah sebuah latihan ya, latihan preventif, bukan menurut saya pribadi ya, bukan sebagai alat untuk mengelola emosi pada saat itu gitu. Kalau yang praktikal adalah membayangkan seperti video yang di-post itu. Dan itu yang sering saya lakukan dan juga saya sering sarankan kepada beberapa klien saya untuk dicoba adalah membayangkan di-post. Jadi kalau saya sedang marah, maka bayangkan saya berada di video. Jadi membayangkan saya berada di video, saya sedang marah, itu saja sudah menurunkan emosi. Sudah menurunkan state negatif. Apalagi videonya di-post gitu. Coba di-post gitu. Apalagi pas di-post saya dalam mimik yang paling jelek. Kadang-kadang video gitu ya di-post itu kan ada pada mimik yang paling jelek gitu. Biasanya pas lagi mulutnya terbuka atau matanya lagi tertutup kayak gitu. Nah, ternyata kalau saya emosi negatif jelek banget wajah saya. Dan buying time dengan state negatif itu akan menghilangkannya. Karena state itu di NLP kita bahas, state itu masa inkubasinya itu hanya sekitar 2 sampai 3 menit. Masa masa puncak-puncaknya itu. Namanya apa ya? Masa kalau virus itu pas ganas-ganasnya gitu ya, itu hanya sekitar 2-3 menit gitu. Itu yang meneliti itu namanya Pavlov, orang Rusia. Jadi biarin aja tunggu 2-3 menit gitu. Jadi kalau lagi marah gitu, di pause aja 3 menit, di alarm gitu ya. Ya suster-suster ya, di pause aja 3 menit. Jadi kalau lagi marah, lagi ngobrol dengan Coach Amdan misalnya, makin Coach, kita lanjutkan 3 menit lagi ya. Karena 3 menit itu tanpa kita ngapa-ngapain state negatif itu akan hilang. Nah, kalau kita membiarkan atau ditambah-tambahi gitu ya dengan ucapan, dengan pikiran, dengan emosi lagi yang lain, dengan tindakan, maka dia akan terus membara. Akan terus membara. Ketika saya marah, kemudian muncul pikiran baru, wah membara lagi.
Kemudian saya marah, ada ucapan baru dari diri kita sendiri bahkan akan membara. Gitu. Kemudian ada tindakan baru membara lagi. Jadi yang paling aman adalah zero stating atau diem gitu ya, frozen. Oke, wah terima kasih Bu Renata. Tapi saya tidak menganjurkan untuk tidak meneruskan meditasi ya. Nah, silakan, meditasi adalah sebuah langkah yang bagus, latihan yang bagus untuk mengelola tidak hanya perasaan tapi pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan. Sebenarnya menurut saya meditasi itu yang paling kelihatan dampaknya adalah kita berhenti berbicara. Berhenti berbicara, berhenti bertindak, itu sudah meditasi yang bagus. Gitu. Memang yang namanya pikiran gitu ya, itu wow. Tetapi ketika ucapan dan tindakannya berhenti, sebenarnya kalau kita teruskan, nanti pikiran dan perasaan juga lama-lama akan berhenti. Oke, ada lagi kah di belakang Bu Renata yang ingin bertanya atau sharing? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan sejenak beberapa yang belum saya sampaikan. Eksekusi ya, jadi ada 6 cara bagi kita untuk mensiasati perdamaian dengan kenyataan melalui ketangguhan intelektual. Oke, dan ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan self-coaching proses, jadi observasi, kemudian analisa, problem solving, kemudian adaptasi, koordinasi dan eksekusi ini memang akan sangat sangat efektif dengan menggunakan self coaching. Karena kalau menggunakan coaching yang tidak self, maka kita perlu nyari coach-nya dulu. Mohon maaf sebentar. Karena untuk mencari coach-nya sendiri misalnya perlu waktu. Sehingga self coaching penting untuk kita. Kalau misalnya saya sedang sedih, sedang marah, sementara beberapa menit lagi saya perlu melakukan sesuatu yang sangat penting misalnya, maka kalau saya nyari coach, mungkin coach-nya dalam perjalanan atau apa. Kalau self coaching, maka saya sendiri yang menjadi coach bagi diri saya sendiri. Dan ini self coaching proses di pertemuan preview yang pertama, self leadership via self coaching, saya sudah sharing. Jadi mirip dengan coaching one-on-one coaching, di sana ada self framing, ada mendukung diri, ada mendengar diri, dan ada bertanya diri. Dan pertanyaannya adalah tentang 6 tadi hal. Observasi, kemudian apa yang saya observe, kemudian yang kedua adalah apa yang bisa saya analisa. Analisa ini ada 3 elemen. Yang pertama adalah tentang sebab penyebabnya. Kemudian dan beberapa hal lain yang paling signifikan yang mungkin berpengaruh pada kita adalah penyebab ya. Apa yang menyebabkan simptom tadi. Kemudian setelah itu juga kita melakukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yaitu problem solving, kemudian adaptasi, kemudian koordinasi, dan eksekusi. Dan ini ketika kita sudah terbiasa akan bisa kita lakukan dengan cepat. Oke, dan bagaimana tips dan trik untuk self coaching? Ini self coaching yang rutin ya, bukan yang emergency tadi seperti yang saya contohkan. Adalah siapkan waktu sekitar 60 menit, 30-90 menit, kemudian siapkan ruang khusus yang aman dari gangguan, kemudian siapkan kertas dan alat tulis, lakukan proses self coaching seperti yang tadi kita sampaikan. Oke, dan self coaching proses ini mengakhiri sharing saya pada malam hari ini tentang self resilience via self coaching. Sayangnya kita baru bisa melihatnya dari ketangguhan intelektual. Semoga dengan hanya ketangguhan intelektual ini saja sudah bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga nanti di lain kesempatan kita juga mampu atau ada kesempatan untuk membahas tentang ketangguhan emosional, sosial, dan spiritual. Mohon maaf waktunya agak mundur beberapa menit. Dan apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
Kalaupun toh nanti ada pertanyaan, silakan bisa dilayangkan ke Smart NLP Forum atau langsung ke saya. Dan terima kasih atas perhatiannya, Suster, Romo, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih juga atas perhatiannya, engagement-nya, involvement-nya, keseruannya. Terima kasih menghasilkan kebahagiaan terutama bagi saya, semoga juga bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, saya kembalikan lagi kepada Coach Andi. Coach Andi, waktu dan tempat, atau Coach Aris ya, saya serahkan kembali. Terima kasih Coach Sutoro. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan buat Coach Sutoro. Telah menemani kita 2 jam berlalu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita boleh foto sejenak untuk kita dokumentasikan dan beberapa pengumuman dari saya. Silahkan yang bisa open cam. Baik. Ada satu slide di saya, 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, Smart NLP Forum mengucapkan terima kasih kepada yang hadir, dan kami juga menginformasikan bahwa dalam bulan ini masih ada 2 preview lagi kalau tidak salah. Kemudian kami juga membuka pendaftaran untuk Smart NLP Professional Coach Profesional yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari. Jadi ini ada 2 preview lagi, tanggal 21 dan 28. Mungkin Bapak Ibu yang masih berminat ikut kegiatan ini, silakan mengajak kolega atau sahabat atau siapapun, boleh bergabung. Lalu jika ingin berminat mendalami secara khusus professional coach, NLP professional coach, boleh mendaftarkan di saya atau Teh Febri, atau mungkin dari alumni yang sudah ada boleh menginformasikan kepada kami untuk bergabung atau registrasi langsung di bit.ly registrasi NLP PCT. Masih ada earbird sampai dengan tanggal 11 Januari, salah, 3 juta. Jadi kalau harga normalnya 4 juta, masih ada kesempatan. 11 Januari udah lewat. Mungkin nanti Bapak Ibu akan ada kesempatan kalau memang membutuhkan, ada juga bisa bicarakan dengan kami panitia. Ternyata sudah lewat tanggalnya, tidak apa-apa, tapi masih bisa dikomunikasikan. Begitu saja dari saya, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini, dan sampai ketemu di preview berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Coach. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sehat semuanya. Terima kasih Coach Sutoro. Bu Renata, Coach Abdan, Coach Saiful. Terima kasih Mas Ari, Coach Suster Susana. Sampai ketemu lagi. Romo Gius, terima kasih. Terima kasih banyak Coach Sutoro. Selamat malam. Sehat selalu Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kembali banyak Coach Sutoro, sehat.